Pesawat tanpa awak atau drone bukan hanya berguna untuk misi militer atau fotografi semata. Kini sudah hadir juga drone yang bisa membantu penanggulangan bencana atau operasi SAR. Drone ZC-500 ini misalnya memiliki kemampuan terbang selama maksimal 4 jam dan mencapai ketinggian 6.500 meter atau sekitar 18.000 kaki sehingga cocok digunakan di daerah pegunungan. Drone ini juga mampu membawa beban hingga 260 kg sehingga bisa mengangkut logistik atau bahkan korban dengan peralatan khusus. Saat ini, drone ini masih impor dari Cina, namun kedepannya bisa dikembangkan di dalam negeri. Dengan menggunakan drone, biaya operasi bisa ditekan dan minim resiko kecelakaan. Jadi yang namanya IDKLO, lokal konten, TKDN itu sudah suatu keharusan. Jadi kalau kita approach prinsipal di luar, salah satu poin yang kita bilang, kalian harus siap untuk, misal kita ada pemesanan 10, 5 dijual, 5 mungkin udah at least kita mulai assembly, gitu. Baru nanti ke teknologinya. Selain drone ada pula anjing robot. Anjing robot ini bisa difungsikan sebagai pendeteksi korban atau lingkungan berbahaya sebelum tim penyelamat memasuki lingkungan itu. Sehingga resiko jatuhnya korban tambahan dari pihak tim penolong bisa dihindari. Untuk mendeteksi kebutuhan yang ada di dalam disaster, di dalam ketangkap daruratan, nah itu bisa kita sesuaikan. Jadi contohnya kalau kita untuk ketangkap daruratan, di tangkap darurat tersebut itu ternyata ada gas detektor atau ada gas yang berbahaya. Apakah bahaya itu bahaya beracun atau eksplosif atau resiko untuk jadi keledakan atau kebakaran. Nah, itu bisa kita pasangin dengan plafon tersebut, kita bisa pasangin peralatan yang untuk mendeteksi gas tersebut. Berbagai peralatan teknologi canggih ini dipamerkan dalam ajang pameran manajemen bencana dan pertolongan atau Emergency Disaster Reduction and Rescue Expo di JI Expo Jakarta. Ajang ini merupakan yang kedua kalinya digelar di Jakarta. Tahun ini jumlah peserta pameran melonjak dibanding 2 tahun lalu, yaitu sekitar 200 peserta dibanding sebelumnya sekitar 100 peserta saja. Peserta pameran berasal dari kementerian dan lembaga, serta juga berbagai perusahaan dalam dan luar negeri. Diskusi kali ini tidak hanya mendatangkan perusahaan-perusahaan asing berpameran di Indonesia, tetapi bagaimana kemudian bisnis matching-nya antara perusahaan-perusahaan asing dengan perusahaan-perusahaan Indonesia bisa terjadi di EDRR Indonesia tahun 2025. Selain sebagai ajang bisnis, pameran seperti ini juga berguna sebagai ajang berdiskusi untuk mitigasi bencana, sehingga kesadaran masyarakat akan bencana semakin tinggi. Ilon Hermawan, WIARI, Jakarta.